Keren banget. Gak sia-sia ini dari Venezuela ya. Your team is picking. Oke. Ya, Tapi- itu tadi buat teman-teman juga yang mungkin agak tidak notice, itu ada logo-logonya di Iya, belakangnya. itu ada logo-logo Itu dari adalah Ada yang di Mouse mid Player, laner, ada iya. yang roamer atau tank Bener. gitu kan. Dan gue mau shout out juga untuk produser dari Venezuela. Gokil, keren. Gokil. Dan Luar kawan-kawan yang biasa lainnya. sekali loh. Parah men, Luar biasa. parah asli. Dan ternyata udah ada 3 hero yang diamankan dari RR Kyoshi. Udah ada Jauhead, Uranus, Matilda, sedangkan dari Gameplay Cyro Wolf. Udah ada Link, Digi, dan juga Pakuito. Lagi dan lagi seperti yang udah gue bilang. Link, power pick of Albert, sang bayi alien sudah diamankan. Dan RR Kyoshi mengamankan Benedetta, Profesor. Tapi melihat kali ini ya, dengan patch yang sekarang, apalagi kayak misalkan kita melihat jungler-jungler itu yang kayak Granger, yang bener-bener paling optimal dan bahkan bisa dibilang menjadi langganan pick. Dan iya, Genfix Aramov membalas hal tersebut ketika Grangernya tidak mereka ban dan tidak diambil oleh teman-teman dari RR Kyoshi. Mereka mengamankan Grangernya pada fase pertama dari pick Genfix Aramov di second pick. Tapi Granger kali ini yang salah satu udah hero gue bilang Pak Pulung ya. Iya. Udah diamanin juga. Dan salah satunya adalah Clay yang sudah mengamankan. Ini power picknya Clay, ingat. Ya. Albert power picknya diamanin, tapi sedangkan di sisi lain Genfix Aramov dapetin power pick untuk seorang mid lanernya. Enggak, ini ada kesengajaan kayak yang dilakukan oleh RRQ untuk melepaskan Grangernya. Karena kita tahu untuk beberapa game terakhir ataupun beberapa match terakhir, Albert sering banget menggunakan Grangernya loh. Tapi untuk kali ini mereka berkesempatan, tapi mereka lebih memilih untuk mengambil hero yang lain. Your team Wow, is dan picking. bahkan lihat udah ada Baxia dan juga ada YP. Kali ini gue nggak bisa bilang Baxianya untuk seorang Finn. Karena gue nggak tahu kemungkinan besar apakah dia bakal dipakai oleh seorang Lemon. Tapi yang bisa dipastikan di sini adalah, ingat, selalu setiap playoff MPL dari season 1 sampai season 7 itu tidak pernah sama atau template dengan apa yang berada di regular season. Iya, karena Bener balik lagi dengan kehadiran patch di minggu yang ke-8 kemarin itu benar-benar memberikan sebuah efek kejutan. Kejutan lagi ya. Dan bahkan ini dengan apa ya, bisa dibilang kemarin kita sempat 1 minggu itu benar-benar off karena ada MDL juga Benar. dari playoff-nya. Lalu kita baru masuk kembali ke playoff dari MPL dan menengok lagi dari yang season lalu saja bisa dibilang Your rata-rata team untuk is dari banning. picknya memang berubah. Sekitar 60% bahkan. Hampir 60%. Hampir 60% berubah. Tapi kalau gue lihat di sini, ini benar-benar power pick dari Genfix Aramov sudah diamanin 3 biji. Ini lampu-lampu pasti Rinasmi. Dan Ya. ingat, Rinasmi itu cukup kuat dengan lampu-lampu dan menakutkan. 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 Ya, Tapi kalau misalkan melihat sekarang Genfix Arrow juga akan melakukan ban terlebih dahulu dan menengok dari RRQ Hoshi. Mereka belum mengamankan Your team dari is banned. junglernya. Lancelot akan di ban dan kemungkinan besar Hayabusa bisa saja dibuang oleh teman-teman dari Genfix Arrow. Oke. Ternyata Lancelot dari seorang Albert sudah diamankan. Yap. 2 hero dari Albert sudah diamankan. Respect dari Genfix Aramov dan bahkan Araki Hoshi. Masih tidak ada dari Genfix Aramov Your yang team diamankan. is Tapi banned. Hayabusa. Hayabusanya yang di ban. Dan Ingat. apakah RRQ Hoshi akan melakukan ban terhadap Beatrix Bentar. nanti? Profesor, correct me if I'm wrong. Tolong komputer Profesor dinyalakan kembali. Season berapa Lemon menggunakan one-one waktu itu? Season berapa Lemon menggunakan one-one? Waduh, Ingat gak? itu season Tapi ingat 5. Ingat kan tapi Season 5. season 5 ya? Iya, Iya, season 5. itu season 5 Pak. Bapak jauh juga ya nariknya. Iya makanya saya bilang suruh angkat Saya komputer ngapain 50. buka ini? Tutup lagi udah komputernya. Lu komputer gue emosi lu. Nah, tapi Shutdown bener diri gak? sendiri. Nggak, tapi bener gak? Nggak menutup Benar. kemungkinan dong. Iya, nggak menutup kemungkinan emang. Tapi belum tentu juga kan diamankan karena balik lagi. team Baru ada is Hayabusa nih. Oke. Belum benar-benar obvious bakal diamankan one-one-nya. Karena dengan one-one dari Lemon, dia bakal mainin banget dan menangin banget laning phase-nya. Ini yang mungkin harus diperhatikan sama Genfix Aramov. Jangan sampai malah dengan adanya one-one yang terlepas kayak gini, mereka tidak ada kesiapan melawan one-one. Oke, Pak Bulog. Oke, dan mereka pun berkesempatan untuk mengambil satu hero ini apabila mereka juga mau dari game Tick Arrow karena emang terbuka kesempatannya juga untuk mereka sekarang mengambil dan masa transisi ke Eve yang bisa dijadikan prioritas pick ataupun ban juga udah mulai Betul. terlihat untuk sekarang. Ya Bro. bahkan untuk beberapa coach juga bilang ini adalah salah satu hero tier S. TRS. yang emang bener-bener jadi priority banget dengan real world manipulation yang sangat Yep. luar biasa luas, artillery high ground, slow effect dan immobilize-nya. Jangan lupa immobilize ketika nempel dari garis ketika if menggunakan real world manipulation-nya. Profesor, what happened Aya Naon?
Ini bener-bener literally which is dimana Genflix Wolf sudah ngamanin power pick-nya semua. Benar, dan ini adalah Sampai Fredo-nya. makanya aku bilang juga kayak ini cow untuk Fredo dan udah terlihat banget mereka emang bener-bener kayak pengen ngotot di game yang pertama. Pengen menang. Mereka emang bener-bener kayak bener-bener apa ya, ingin memberikan efek yang mengejutkan. Karena tadi aku sempat bilang satu hal, ini Beatrix-nya Awat aja belum di-ban dan masih terbuka. Beatrix Awat dan bahkan Anarkiosi kayaknya nggak concern ke arah sana. Yap. Karena kemungkinan besar, gue jujur ya, gue nggak bisa langsung menerka. Karena Cyclops, Ulala. Cyclops Gold Lane. Cyclops Gold Lane. Cyclops Gold Lane. Cyclops kan bener aja. Untuk Lemon. Gue udah bilang nggak Nongol bisa lagi. ditebak, nggak bisa ditebak. Nggak bisa, Dan Pak. apakah ada Chang'e yang akan diamankan untuk Gold Laner-nya? Jadi Gold Laner akan bermain dari segi range Yap. dan magical damage dealer. Gua, jujur, Oh, Baru pengen Farsha ngomong. ternyata. gue pengen ngomong. Farsha. Kenapa gue bilang Farsha? Memang Chang'e juga memiliki salah satu High ground, selain high ground dia punya long range yang range. jauh. Ya. Tapi satu, di mana si Farsha ini Yap. dia bener-bener bisa berada di posisi yang gak harus terbuka dan mempunyai target artileri yang bisa diarahkan. Oke, oke, Oke. Wow. Kita langsung masuk ke arah Land of Dawn. Sebentar lagi lihat, ini dia 5 hero dari Anarkiosi. Cyclops, Baxia, Roger, Yepe dan juga Benedetta. Dan ini dia Genflix Wolf hadir dengan Selena Granger, lapu-lapu Chow Wah, dan keren Farsha. Let's go into the land of Dawn. Are you Untuk game yang ready sama pertama. pemainnya semuanya di rumah? Ayo please langsung kirim dukungan kalian di kolom Yes. komentar. Tag semua tim favorit kalian. Tag caster-caster favorit kalian. Tag caster kesayangan kalian siapapun mereka. Karena kita bakal langsung berada di line of Dawn untuk melihat dan menyaksikan sendiri di game pertama siapa yang mengamankan poin untuk kali ini. Yap, ini dia match pembuka kita di babak playoff untuk MPL ID season yang ke-7. Alright. Memang agak sedikit silau permainan kali ini, tapi udah ada Albert yang sudah berada di arah mid lane dan di samping Lemon dengan Cyclops-nya. Yap. Luar biasa, Pak Pulo. Di bagian tengah seperti biasa mungkin masih ada sedikit pertikaian lah ya kalau di awal-awal. Hanya saling melihat aja dari kejauhan. Mungkin ada 3 hero dan 1 junglernya langsung mengamankan ke arah apa ya? Entah purple buff ataupun orange buff. Tapi di sini kita lihat Pin agak sedikit membandel nih Pak ya di awal-awal Pak. Bener banget. Open mappingnya sih agak ini ya, agak bener-bener maksa dengan Basya Shield Trinity karena dia punya rotasi yang cepat juga. Dan kalau misalkan di awal game, Finn juga agak sedikit sulit untuk di pick off, apalagi dengan Clay sebagai Selena. Alright, bukan hanya itu aja, tapi kali ini Albert juga sudah berada di posisi yang dapetin satu buah purple buff. Meanwhile, dari sisi seberang, Bottle dapetin ke arah orange buff terlebih dahulu. Tapi dari top lane sana, yang sebenarnya pengen kita lihat agak sedikit spotlight untuk kita pribadi, belum tersorot kamera, mungkin belum ada pertikaian antara Lemon dan juga Super Awat Supriyan. Iya benar sekali di bagian tengah, namun untuk Fredo kita sedikit lagi dan yap ini dia first blood yang terjadi di babak ini. First blood diamankan oleh tim dari arah Kihoshi dengan ada satu buah execute oleh F7 di arah tengah, mendapatkan satu buah keuntungan 4.200 gold kali ini. Dan jangan lupa buat kalian udah ada nih Chow Stun untuk 27 April. Iya ini bagus banget ya, kelap-kelip. Ada skateboardnya. Iya skateboard Pak. Oh iya salah maaf. Oke, tapi ternyata Finn gas depan sana dibuka begitu saja oleh seorang botol dari arah Sodinya dan masih bisa di cover oleh seorang Psycho Professor. Ya, dan kalau misalkan dari awal game kayak gini nih bakal jadi enak banget buat Anarchy Hoshi untuk mengamankan setup ke arah Turtle. Tapi Finn baru saja dipulangkan dengan poking damage yang cukup tinggi di menit yang kedua. Dan ini udah mulai langsung diinisiasi. Bottle juga sengaja mengamankan purple buff-nya di bagian akhir sehingga mereka sudah setup dan shuttle di level 4 untuk mengamankan Turtle yang pertama. Yes, tapi kali Turtle dibuka begitu Remote saja. lagi. Buat Revolution dibuka. Albert ditumbangkan. Langsung ada satu buah botol dengan Retribution yang baik. Botol berhasil mendapatkan botolnya dan bahkan kali ini terperangkap. Nggak boleh pulang. Mau jadi goyang. Masih ada Rono dan ternyata Psycho yang sebagai Flame satu shot. buah flame shot. Ulala. Refleksi yang luar biasa membuat permainan dari arah Kiyoshi tidak terlihat di sana ya. Dan double Dihajar. kill. Double kill masih dapat oleh tim Genflix Wolf. Wow, dihajar habis-habisan untuk RRQ. Kita lihat aja barusan. Mungkin untuk sekarang mereka sama-sama kehilangan satu junglernya. Tapi setidaknya untuk kali ini dari lapu-lapu ataupun Rinasmia menggunakannya siap untuk mengambil satu shield altar yang ada di bottom lane. Iya, bahkan kalau misalkan tadi melihat dari setup tim fight-nya ya, bahkan dari positioning Albert dan juga Battle benar-benar sangat terancam. Oke, The Namun, Wild Dragon telah dikeluarkan dan ternyata kill spree dapatkan Lemon.
dan ditumbangkan di arah top lane sana. Bahkan pinnya kali ini bakal coba untuk mengcover begitu saja pergerakan dari para pemain tim Arkeoshi. World Main Potion dibuka, Predokiti di arah belakang. Super Awat menggoncang begitu saja. Lihat tetesan air hujan pelangi di arah top lane sana. Gak berhasil menumbangkan Super Awat Sopriadi. Recall tas dikeluarkan begitu saja oleh sana Super Awat Sopriadi. Luar biasa permainannya. Langsung terlihat jelas mekanik dari Super Awat kayaknya. Yap, benar sekali. Tetesan hujan seperti apa ya? Itu menjadi pertanyaan, Ji. Yang damage-nya segitu masalahnya. Iya. Damage-nya benar-benar udah bakal... Awalnya sih nggak terlalu sakit, tapi Awat kalau nggak respect sama damage-nya, Buset. di late game dia bakal ditetesin lebih sakit lagi. Bakal jauh lebih mengerikan lagi. Sementara untuk Finn udah berubah lagi menjadi bandel, langsung mendapatkan dirinya karena Rinasmi mundur dulu ke bagian belakang, tapi Predokiti berhasil untuk memberikan Way of Dragon-nya. Jenson Fighters, tabrakan, ditumbangkan, di soliter, diambil jiwa dan raganya di arah sungai, Pak Pulu. direnggut begitu saja, hanya terjebak sendirian tanpa adanya bala bantuan Profesor. Iya, bahkan kalau dari setup turtle-nya mereka nggak cuma melakukan poking damage, mereka all out hanya untuk setup turtle yang kedua. Karena mereka sudah memenangkan tadi di setup turtle yang pertama dan mereka ingin lebih. Gameflix Arrowwolf gak mau ngasih kendor dengan perbedaan network 2000 kali ini. Tapi seperti biasa, Albert akan coba untuk memancing. Lihat Retribution siapa kali ini. Professor tadi keluarkan. Retribution dari Albert ternyata salah. Terlalu cepat. Berarti banget 1 poin tambahan. Satu harus hilang. Beda pada belakang. Filter dengan seorang diri. Lemon is coming. Lihat. Body block yang baik dari seorang Lemon Mona. Upinnya pun masih bisa selamat karena ada body block. Sementara itu kita lihat Vader Ice Striker. Sakit banget dan Cyclops pun menghilang. Lemonnya menghilang. Lemon langsung ditumbangkan begitu saja. Albert terkena lele. Lele bukan sembarang lele. Dan seperti yang udah gue prediksi. Lihat. Striker bisa dulu pas. Unstoppable didapatkan. Arkeoshi terperangkap di zona nyaman. Dan bahkan di base lane-nya harus hilang. Dan jungle-nya udah mulai diinvasi di menit yang kelima. Ini adalah keunggulan buat teman-teman dari Gameflix Arrowwolf dengan perbedaan 3000 dari network di early game. Wow. Karena apa Pulung? Apa itu? Gue udah bilang, ini apa yang terjadi dengan Arkeoshi? Lihat, power pick semua yang diamankan oleh tim Gameflix Arrowwolf. Apakah harus adanya waktu lebih untuk Lemon bisa bersatu dengan rekan-rekannya? Menurut gue bukan ke arah situ sih. Lebih ke arah di mana Gameflix Arrowwolf dikasih zona nyamannya mereka. Iya. Sang Serigala dikasih bener-bener makanan mereka, maksudnya hero-heronya. Jadi dia bener-bener bisa ngelahap dengan enak banget dari tim Arkeoshi. Ya, tapi ini yang unik juga dari battle, dia tahu dia lagi winning condition, dia lagi ahead, makanya dia pengen bikin Hunter Strike terlebih dahulu. Dia nggak bakal bikin ke arah satu buah Brute Force terlebih dahulu karena dia tahu dia butuh damage sekarang. Yes, benar banget, bukan hanya itu aja. Lihat di belakang sana, SF sudah membuka visionnya begitu saja para pemain dari tim Gameflix Arrowwolf kali ini. Ingat, mereka memang menang, mereka memang unggul, tapi Arkeoshi masih memiliki kesempatan. Karena ini baru menit yang ke-6. Benar, ini hanya apa ya, untuk dari networknya sendiri juga walaupun udah ada gapnya, setidaknya masih terbuka kesempatan yang sangat-sangat lebar untuk Arkeoshi bisa membalikan walaupun ada satu center turretnya yang ada di area mid lane yang sudah ditumbangkan oleh Gameflix Arrowwolf menjadi keuntungan untuk mereka. Predokiti depan sana, Lele ke arah seorang Baxia dan ini cukup lama. Finn coba untuk bergerak, Albert bakal coba untuk mengadu Retribution lagi menuju ke arah Turtle, coba di take away, coba di take cover, tapi kali ini Albert masih coba dari Nasi, Predator dikeluarkan, tapi ternyata Retribution lagi dan lagi. Albert, what happened? R7 pun tumbang harus ke arah belakang dari seorang Psycho. R7 almost is never enough. Ini mungkin pertama kalinya gue ngeliat Albert berkali-kali mengadu sebuah Retribution dan Albertnya harus kalah. Wow, biasanya kita melihat win streak dari perebutan Turtle lewat Retributionnya dari Albert. Tapi sekarang bisa dibilang beruntun lose streak dari perebutan Turtle-nya. Ya, bahkan ini 3 kali loh. Botol bukan sembarang botol. Bukan Apakah ini sembarang botol jin atau botol Aladin? Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba botol benar-benar melakukan permainan yang luar biasa. Dan lihat di depan sana dipaksa tim Fighters ke arah belakang untuk space escape saja dari Rinasmi. Dan Pak Pulung jujur ya, gue sendiri itu benar-benar respect banget sama seorang Retribution Albert. Tapi ternyata lihat Omo Combroja berhasil lindari dengan satu buah damage dari seorang Awan.
Bonfire. Super Auto Priadi menemukan seorang Lemong di Dan top lane. tadi langsung dipatok sama burung fairy di pasif yang connect daripada seorang Awat. Dan benar-benar connect begitu saja di top lane, benar-benar jadi one sided bagi Awat. Iya, itu adalah komunikasi yang sangat indah dilakukan oleh Fredo Kitty dan juga Awat loh. Mendadak Awat datang, memberikan bala bantuan, memberikan Feather Ice Strike-nya hilang sudah sementara sekarang Wah, di pertarungan zoningnya. Fredo Kitty ngezoning sampai sejauh ini. Wow. Tapi gue jujur, gue mengagung-agungkan Retribution Albert. Tapi gue agak sedikit shock terapi kali ini ketika Albert 3 kali beruntun. Yap. Dan di posisinya dia nggak terlalu ini loh, nggak terlalu terpressure, agak Iya. sedikit free. Mungkin di turtle awal doang ketika kita melihat Albertnya di pick off terlebih dahulu. Iya, itu Dan it's okay. itu bisa dibilang bisa jadi kerugian bagi Albertnya. Tapi di turtle yang kedua, turtle yang ketiga, dibilang ini timingnya dari battle. Dia benar-benar mendapatkan momentumnya. Akhirnya Yoi. terdengar kali ini, lihat ada suara di arah top lane, langsung ada Fedestin dibuka begitu saja. The Wave Oh. langsung suara ini follow up dan lihat Godlike. Super Out Supriyadi berhasil mendapatkan Godlike langsung di sana. Mereka bakal fokus menuju ke arah turtle yang keempat kah? Wow. Ini Ya, turtle turtle yang keempat. keempat, Ini benar. turtle yang keempat. Daripada mereka benar-benar mastiin untuk mendapatkan Lord yang pertama di menit yang ke-9 nanti, mereka pengen lebih kaya lagi. Mereka pengen lebih ahead lagi. Lihat Awatnya udah punya Holy Crystal. Di Dan menit bahkan ke-9. dia udah lengkap. Ini damage-nya udah bener-bener bukan tetes terakhir lagi sih. Ini tetes langsung Tetes hilang sih. kedua juga sudah di off-name ini. Tapi Bang. jujur Iya. ya, ini kalau ngadu antara Psycho dan juga Awat, Yap. ini kalah si Psycho. Walaupun dia udah bikin Athena. Iya, Karena walaupun dia udah punya Athena. masih butuh 2 lagi soalnya. Butuh 2 item core lagi untuk bisa head to head. Minimal Ice Queen atau mungkin dari Glowing Wand Yes, kalau minimal. mau mainin AOE atau Area of Effect-nya. Tapi untuk yang sekarang ya emang bener-bener jujur banget sih. Apalagi dengan Suprawat Supriyadinya yang entah apa yang mau dia buat. Apakah bakal ke arah Divine Glaive atau mungkin ke arah Winter. Tapi ini harus berhati-hati bagi RRQ Yoshi. Jangan sampai terkena Feather Ice Strike secara asal oleh Suprawat Supriyadi. Oke, tapi kali ini lihat udah bakal coba di casing oleh seorang Fredo Kitty kali ini. Lele dibuka begitu saja menuju ke arah seorang Lemon di pantai Feather Ice Strike dan lihat Death Sonata dan ternyata gak berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Fredo menendang ke arah yang salah menuju ke arah belakang. Mid menjadi pilihan dari tim Gambling Side of Wolf, nggak mau terlalu terburu-buru di arah mid lane. Bahkan setup sejauh itu hampir aja tadi 2 orang menjadi korbannya dari RRQ Hoshi. Mendadak apapun yang dilakukan oleh Gambling sepertinya bisa membuahkan keuntungan untuk mereka. RRQ Hoshi kali ini sang raja sepertinya agak sedikit tergetar. Sang raja masih belum bangkit dari tidurnya. Sang raja kali ini agak sedikit kewalahan menghadapi permainan dari sang serigala yang bergerombol dengan kompak. Iya, apalagi kalau misalnya kita melihat dari goldnya, lihat bagaimana para serigala langsung mengungguli dengan top 3. Kali ini benar-benar dari segi jungle segala macam diamankan dan lihat R7 baru saja mendapatkan 1 purple buff dengan tidak menyentuh buffnya. Sempat-sempatnya. Itu definisi berhasil mendapatkan tanpa menyentuh. Kalau Waduh. bahasa anak zaman sekarang, ata'aruf. Ataupun aku bisa membuatmu sayang tanpa harus bertemu. Itu Itu dia, Jelas. Pak. Dan ini dia Lord Camp by Living by Mandiri. Sudah dibuka, sudah dilihat. Adanya Bapak Lord yang terhormat. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yap. Dan sudah dicolek oleh seorang botol kali ini. Meanwhile, para pemain dari tim RRQ Yoshi, mereka nggak ada yang berani keluar ke arah base-nya karena lihat Fredo Kitty sebagai salah satu satpam yang mengawasi parameter di arah depan. Iya, dan sementara dari RRQ sendiri 4 orang berkumpul di bagian bawah dan ada Benedetta ataupun R7 yang sendirian yang di bagian atas. Lordnya sekarang menjadi milik dari Gambling Aerof tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari perbedaan network yang makin jauh lagi, makin signifikan lagi mengarah ke arah 10.000, ini udah bener-bener under banget dari RRQ Yoshi. Mereka hanya mengharapkan bagaimana Psycho dan juga Lemon dengan clearing wave minion secepat mungkin agar mereka bisa nge-clear Lord ini dan tidak kehilangan inhibitor turretnya sama sekali. Oke, tapi kalau kali ini mereka nggak boleh nahan di depan base persis. Iya, Yap. benar. Harus ada mundur dikit. Iya, agak mundur dikit, agak coba dibuka dari sekarang, final blow-nya. Tapi kayaknya Finn bakal berada di garis depan. Yes, Final blow. final blow-nya dibuka, tapi ternyata Lord-nya pas banget kena langsung PDST karena belakang Finn sudah silah. Death Sonata dikeluarkan. Ternyata setelah memilih fokus di arah top lane dari para pemain tim Gambling Sarawak. Berhasil mendapatkan ini, bisa sama ada konten sama sekali Pak Bulu. Yoi, 1 orang mendadak langsung hilang dengan Bottom cukup cepat. Tapi di bottom lane-nya mereka untuk berhasil bisa mendapatkan lagi 1 inhibitor turret. Masih mau coba paksa di arah mid lane-nya. Ini bitter 3-3 sudah hilang. Menuju fokus ke arah base. Berhasil dikeluarkan. Ke arah Psycho. Rinasi depan. Previsor dikeluarkan. Tampakkan dari sama dan coba dipantau begitu saja. Oh my god. Ini bencana. Gambling Sarawak bakal coba fokus menuju ke arah base. Dan di mana
lagi. Serangga masih ada Albert mencoba bertahan. Albert pun sudah harus tumbang. Lemon terkena satu bola lele. Dan disesin sang serigala mengamankan poin yang bersama. Wow, Gambling Aerowolf 1-0. Sang Raja RRQ Hoshi ditaklukkan di game pertama. Dan ini adalah game yang sangat luar biasa.